Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah sudah Waalaikumsalam saya terdengar, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Pak. Ya, mohon maaf ya, Pak. Tadi saya sempat mana ke mana gitu. Ya, seperti itulah. Baik, Bapak Ibu. Mohon izin, saya dengan izin akan membantu Bapak Ibu dalam kehidupan di mana pesertanya ini ada Ya se- putus-putus Pak Dede. sebelah pertama itu ada Bapak Penuh. Suara saya terdengar, Pak Aden? Yo, beneran. Ya, ya. Dengaran, Pak. Kemudian ada Pak Bahtiar, ada Pak Bakti, ada Ibu Bakti, kemudian ada Pak Budiman, ada Bu Tutri, ada Pak Rian, ada Bu Laila. Bu Rian ini ya, maaf ya, saya mohon maaf ya salah ya. Bu Rian Sri Rahayu, Bu Laila, kemudian ada Pak Aden dan saya sendiri ya di sini ya. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Sucahyono. Apakah ada Bapak Sucahyono atau diwakilkan? Pak Sucahyono ada? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke apa namanya penulis kedua ya, peserta kedua ya, Pak Bahtiar Arifuddin Hussein. Apakah sudah ada di room sini, Pak Bahtiar? Saya masih Ada, pakai ini Pak ya. Bahtiar sudah ada, Pak? ada Pak. Sudah ya, Pak? Ada. Baik, Pak. Ya, Ya, baik, Pak. Saya persilahkan, Pak ya, untuk melakukan presentasi. bisa tolong tampilin nggak itu soft copy Eh, PPT-nya? mana ya, Pak? Sebentar, saya juga lagi ngebuka dulu nih PPT-nya. Oke, udah ada, Pak Ya, Ada ya? Batiar. Pak Bahtiar, Udah. silakan, Pak. Ya. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman dosen sekalian. Ini saya izin presentasikan hasil PKM saya dan teman-teman ini tentang manajemen diri melalui penerapan disiplin positif di Panti Yatim Indonesia Bojong Sari Depok. Nah, tanya sendiri, saya Dr. Ari Budi Santoso dan Pedi Krisyanto. Latar belakang, manajemen diri atau self-management skill atau keterampilan pengelolaan diri merupakan kemampuan untuk mengatur waktu, emosi, dan tindakan pribadi secara efektif. Kemampuan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, pendidikan, maupun dalam pencapaian tujuan pribadi. Pasalnya, seseorang dengan kemampuan self-management skill yang baik dapat membantu seseorang menjadi lebih fokus. Akhirnya ia dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu atau produktif. Tujuannya pertama mensosialisasikan materi tentang pengembangan terhadap anak-anak panti asuhan. Yang kedua, memberikan pengetahuan dari pengembangan pribadi terhadap anak-anak dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, tujuan penelitian ini secara umum mendeskripsikan bagaimana mengintegrasikan penumbuhan peran aktif dan kepedulian di lingkungan panti Yayasan Yasmin Depok. Manfaat kepada masyarakat, pertama, manfaat bagi peserta pelatihan kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penumbuhan peran aktif dan kepedulian lingkungan. Manfaat bagi mahasiswa, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk mengamalkan ilmu sebagai wujud peran serta nyata pengabdian diri pada masyarakat. Tempat waktunya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan tempat di Yayasan Panti Indonesia di Jalan Raya Parung pada bulan Oktober 2024. Materi yang diberikan meliputi satu manajemen diri atau self management skill atau keterampilan pengelolaan diri merupakan kemampuan untuk mengatur emosi dan tindakan pribadi secara efektif. Kemampuan ini menjadi sangat
penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sokongan, ancaman maupun hadiah. Nah, berikut dokumentasinya ya. Nah, kesimpulannya hasil dari kunjungan ke Yayasan Panti Indonesia, tempat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa para santri perlu dibekali keterampilan skill di luar dari kegiatan yang sudah dilaksanakan yayasan agar dapat menumbuhkan karakter disiplin serta berperan aktif dalam lingkungan masyarakat. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. atas presentasinya. Bapak, Ibu, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan presentasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Betiar? Sudah cukup lah, biar Eh, lebih cepat baik, lebih baik baik Pak. Ya, Biar cepat. waktunya. Ya, 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 baik. cepat Siap. ya, lanjut aja Yes, selanjutnya. Ya, Pak biar Ahyani lebih cepat. mau yang Boleh? pertama apa yang terakhir Pak? Ya, lanjut sekarang lah, saya boleh nih, karena Baik, memang ada ya, urusan lagi padat nih. ya, baik, Oke. Ayo, ya, silakan. baik. Buruan Pak Lurah. Ya, siap Oke. nih. Pak Kades ya. Pak Dede, saya gantiin Pak Budiman ya. Baik Bu. Ini saya mau buka Pada file saya dulu gantiin dari Pak Pak Angga ya, Pak. Ahyani ini. Ya, gantiin Pak Budiman mah belakangan nanti. Bisa aja sih Bapak. Ayo Pak Ahyani. Ya, mana? Coba di-share, Pak Dede. Nggak kelihatan Ya, lagi. silakan Pak. Besarin itu Pak Dede. Nggak kelihatan. Ya Pak. Oke, Silakan Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yang saya hormati kepada host diseminasi Room 4, Pak Dede Solihin, yang masuk kelompok saya, yaitu tentang pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan bagi warga Desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang, yang alhamdulillah kami satu kelompok dengan host, yaitu Pak Dede Solihin, terus saya sendiri, Pak Yani, dengan Ibu Deriska. Ya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil PKM kami yang sudah kami lakukan di kantor Desa Cicalengka, yang alhamdulillah yang sudah dilaksanakan di bulan kemarin. Ya, mungkin kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu, biar tidak banyak waktu terbuang. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang program PKM yang kami lakukan yaitu adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan di desa kami. Jadi dengan adanya pelatihan yang kami bawa ke masyarakat Cicalengka ini bisa menumbuhkan masyarakat Cicalengka untuk mulai melakukan wirausaha. Itu tujuan pertama dari PKM kami. Terus yang kedua adalah berharap warga Desa Cicalengka niatnya untuk berwirausaha, mereka mungkin ada, tapi belum mempunyai atau belum memiliki budaya kewirausahaan yang kuat. Ya. Jadi dengan adanya kami ke situ, kami ingin memberikan motivasi kepada mereka dan memberikan cara-cara gimana cara berwirausaha di era digital ini. Ya, minimal kami memberikan motivasi dan ilmu-ilmu tentang wirausaha. Terus selanjutnya, nah solusi permasalahan. Ya, yang satu adalah memberikan motivasi dan ilmu kewirausahaan. Jadi kami datang ke Desa Cicalengka ini untuk memberikan motivasi kepada masyarakat Cicalengka agar bisa termotivasi untuk melakukan wirausaha. Karena dengan wirausaha tersebut, masyarakat Cicalengka bisa setidaknya memberikan
memberikan eh, apa namanya, memberikan peluang kerja untuk warga yang lainnya, minimal bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terus memberikan ilmu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu selain kita punya modal, kita juga harus mempunyai ilmu kewirausahaan. Nah, dari ilmu kewirausahaan inilah yang kami paparkan, yang kami berikan kepada masyarakat Desa Cicalengka, agar masyarakat Desa Cicalengka bisa memahami tentang dunia wirausaha. Ya, jadi ketika mereka sudah paham ilmunya, mungkin mereka mempunyai keinginan yang kuat tentang wirausaha. Yang kedua yaitu memahami mengenai ilmu kewirausahaan yang kreatif. Jadi kewirausahaan yang kreatif itu ya mempunyai usaha-usaha yang kreatif yang setidaknya untuk di tahun-tahun sekarang ini wirausaha mungkin banyak yang gulung tikar ya. Jadi kita harus mempunyai kreatif-kreatif agar produk-produk usaha kita itu bisa bertahan ya panjang umurnya. Terus inovatif, berinovasi akan produk-produk yang akan kita buat. Yang kedua, yang ketiganya juga kita harus memahami tentang lingkungan, usaha apa yang cocok untuk di desa Cicalengka ini, kira-kira perkembangannya apa yang cocok. Terus yang ketiga, bimbingan dan menjalankan bisnis. Gimana caranya membimbing masyarakat Cicalengka supaya paham tentang dunia kewirausahaan. Yang keempatnya mungkin dengan cara praktek dan simulasi atau cara dagang dan bahasa dalam menjual produk. Ya, setidaknya masyarakat Cicalengka bisa memahami produk apa yang pas untuk dijual di wilayah kami atau wilayah Desa Cicalengka tersebut, dan bahasa-bahasa apa saja untuk melakukan promosi. Ya. Terus landasan teori. Landasan teori di sini adalah istilah dari kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship. Ya. Jadi intinya kita belajar tentang kewirausahaan. Nah, belajar tentang kewirausahaan itu setidaknya kita mungkin sedikit memberikan pemahaman tentang analisis SWOT dan lain-lain. Karena pentingnya analisis SWOT ini untuk kewirausahaan sangat penting. Karena dengan analisis SWOT ini ketika kita melakukan wirausaha setidaknya kita tidak terlalu percaya diri. Karena kalau percaya diri mungkin itu suatu kelemahan. Karena seorang wirausahawan kalau terlalu percaya diri dalam melakukan ataupun mengembangkan wirausahanya itu adalah kelemahan yang sangat besar, karena dengan kepercayaan diri itulah mereka mungkin bisa lupa ya dengan ancaman-ancaman. Jadi harus diwaspadai dengan adanya analisis SWOT. Biasanya ya kita harus mengetahui kelemahan ya, selain kelemahan kekuatan produk kita, terus peluangnya apa saja dan ancamannya apa saja. Itu. Next ya, Pak Dede. Nah, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini kami lakukan di kantor Desa Cicalengka, Jalan Raya Pagedangan ya. Terus sasaran PKM kami adalah para masyarakat Desa Cicalengka yang ada di sekitar lingkungan Desa Cicalengka. Jumlah pesertanya alhamdulillah antusias ada 20 orang, karena kalau terlalu banyak juga mungkin ilmu yang kami berikan kepada masyarakat mungkin kurang terlalu tepat ya, kurang tepat sasaran kalau terlalu banyak. Yang terus metodologi kegiatannya yaitu dengan ceramah, memberikan ceramah, metode-metode ceramah yang kami berikan kepada masyarakat yaitu dengan tanya jawab, terus metode simulasi ya. Jadi kami juga mengadakan praktek produk-produk apa saja yang bisa mereka buat yang bisa menghasilkan suatu uang ya, menghasilkan budget. Oke, lanjut Pak Dede. Hasil pembahasan. Hasil pembahasan dalam pemberian motivasi dan ilmu kewirausahaan kepada warga desa mengenai wirausaha yang kreatif, inovatif, dan diferensif, yaitu produk yang mempunyai khas agar mudah dikenali. Jadi produk-produk itu kalau di kita itu kebanyakan lebih banyak orang itu mengikut-ngikuti. Jadi banyak yang ini jualan basreng, ya ikut jualan basrengnya. Disinilah kita datang ke masyarakat supaya mereka itu bisa berinovasi. Minimal kalau yang lain jualan basreng,
ya cuma rasa pedas saja ya, kita minimal bisa bikin basreng rasa stroberi, rasa melon dan rasa lain-lain. Ya mungkin dengan sesuatu yang aneh-aneh itu mereka masyarakat ataupun pembeli lebih banyak tertarik. Itulah ya. Next. Nah, masih naik aja Pak Dede, masih sama pembahasannya. Nah, ini hasil pembahasan kami di sana, alhamdulillah berjalan dengan lancar pada gambar tersebut. Di sini kami juga ditemani oleh rekan-rekan eh, PKM dari grup lain ya, karena kami juga PKM, alhamdulillah ada mahasiswa dan lain-lain yang membantu kegiatan kami. Next. Kesimpulan, oke kita langsung kesimpulan aja biar cepat ya. Kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar. Para warga berperan aktif, alhamdulillah masyarakat kami aktif dan antusias menyambut kedatangan kami, dan mereka juga mungkin merasa kegiatan yang kami adakan itu sangat bermanfaat untuk mereka, untuk kedepannya, bahwa mereka itu siap untuk menjadi seorang wirausahawan yang maju dan sukses. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Dede. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin sampai situ saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahyani atas presentasi yang sangat cetar membahana ya. Itu luar biasa, itu paham sekali ya kata-katanya. Eh, Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan sama Pak Ahyani terkait dengan presentasi yang sudah dipaparkan tadi? Jika tidak ada, kita masuk ke peserta berikutnya. Peserta selanjutnya itu Bapak Sucayono ya, Pak Sucayono. Pak Sucayono, apakah sudah ada Pak? Sudah hadir? Ya, siap Pak. Baik, Bapak silakan Pak ya. Apakah terlihat Pak slide-nya? Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Oh, Oke. jelas, Pak, jelas. Dilanjut, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi wabarakatuh. Syaikhin dan Bapak dan Ibu dosen sekalian atas waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Suciono dan di sini saya akan mempresentasikan PKM yang telah grup saya lakukan. PWN ini berjudul Pembekalan dan Motivasi untuk Meraih Pendidikan Tinggi bagi para peserta didik Majelis Al-Falah Kedong, yang diketuai oleh saya sendiri dan dibantu oleh dua rekan mahasiswa, Victor Waruntung Julianto dan Zulfi Bagus Kristianto. Kenapa PKM ini dilakukan? Karena yang pertama itu kami menganggap perlunya meningkatkan motivasi siswa untuk meraih pendidikan tinggi demi membuka kesempatan yang lebih baik di masa depan. Jadi di tempat kami PKM itu Majelis Al-Falah itu rata-rata para peserta yang ada di situ, yang mengaji di situ itu kan statusnya masih SMK dan SMA, dan di kakak-kakak kelas mereka itu ketika lulus SMA dan SMK itu biasanya sudah tidak kuliah lagi, sudah tidak melanjutkan pendidikan, jadi langsung kerja. Jadi di situ saya melihat adanya permasalahan yang perlu dibenahi, bahwasanya para peserta yang ada sekarang di generasi sekarang itu perlu diberi motivasi untuk dapat meningkatkan, untuk dapat meraih pendidikan tinggi. Terus itu tadi metode pelaksanaan kita mengidentifikasi masalah yang ada. Yang pertama itu tadi kurangnya motivasi para peserta didik di Majelis Al-Falah dalam meraih pendidikan tinggi. Terus mereka juga kurang dalam menyerap informasi tentang tata cara untuk apa yang ada di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah tahap persiapan. Di situ saya bertemu dengan Ketua Majelis Al-Falahnya yaitu Bapak Ustadz Daryono, dan kita membicarakan program yang akan kita lakukan bersama. Terus setelah itu kita melakukan penetapan dan penentuan sasaran, yang dimana kita mengundang para peserta didik di situ yang statusnya saat ini masih SMK dan SMA, terus juga para orang tua dari para pelajar yang ada di situ. Terus kemudian kita melakukan metode presentasi di hari H-nya yang dilakukan pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Kita melakukan presentasi di situ, dan kemudian kita melakukan diskusi dengan para peserta yang terdiri dari para pelajar SMA dan SMK dan juga para orang tua siswa. Materi pengabdian yang pertama, kita memberi motivasi pendidikan tinggi, bahwasanya pendidikan tinggi itu penting
karena bisa meningkatkan peluang yang ada di masa depan. Kemudian kita juga memberikan tips-tips sukses menjadi mahasiswa. Jadi bagaimana ketika mereka menjadi mahasiswa itu bisa sukses di dalamnya. Jadi tidak hanya menjadi mahasiswa yang istilahnya itu kupu-kupu saja, yaitu kuliah pulang, tetapi juga bisa menjadi mahasiswa yang kupu-kupu dan juga memanfaatkan apa yang fasilitas-fasilitas apa yang ada di dalam kampus. Terus karena ini juga di PKM-nya dari Unpam, jadi kita sedikit banyak untuk mempromosikan Universitas Pamulang juga di sini. Terus kita juga memberikan sharing kehidupan bagaimana kehidupan mahasiswa itu mulai dari awal masuk, terus mengerjakan tugas, berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan mahasiswa lain, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau UKM, dan juga nanti sidang skripsinya seperti apa, dan juga wisudanya seperti apa. Terus kita juga menjelaskan bagaimana nanti gelar yang didapat dari kampus itu bisa digunakan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Karena di zaman sekarang dan tentunya nanti di zaman ke depan itu ketika akan melamar kerja, pekerjaan itu perusahaan-perusahaan cenderung untuk mensyaratkan para pelamarnya itu untuk lulus dari perguruan tinggi. Terus hasil dan pembahasan dari PKM ini, yang pertama para siswa jadi lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Terus para siswa juga memperoleh pemahaman dan informasi untuk menjadi mahasiswa yang sukses. Terus para siswa juga dapat berpikir secara lebih terbuka, dan para siswa juga memperoleh tambahan pengetahuan dan kemampuan untuk menyongsong masa depan. Oke, dokumentasi kita berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang kita ambil. Terus publikasi jurnal. Untuk publikasi jurnal saat ini saya sudah mengirimkan ke Jurnal Gembira PKM pengediam kepada masyarakat. Saat ini masih proses tapi belum publish, mungkin segera. Terus untuk publikasi berita, saya tulis beritanya di Kompasania. Ya, oke. Itu saja Pak, saya percepat karena waktu sudah siang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Deddy Solihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sucahyono atas presentasinya. Dari paparan tadi yang sudah disampaikan, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Lanjut, Lanjut, Pak. lanjut. Lanjut, Sebelum Pak saya Rifai. lanjut, mohon izin Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Tadi saya lupa. Oh ya, hidupkan cam ya. Ya, itu kan camnya Bapak Ibu. Saya mau Ya. dokumentasi dulu. Oke, dokumentasi dulu Pak Dede. Ya, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu Bapak Wahdi Siamto. Apakah ada Bapak Wahdi atau diwakilkan? Pengganti ada nggak pengganti? Ya. Bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin nanti kesulitan untuk mempublish jurnal pengabdian kepada masyarakat, kebetulan saya pengelola jurnal juga, publish di bulan Januari, itu jurnal dedikasi PKM, Sinta 5 ya Bapak Ibu, bisa hubungi saya. Di bulan Desember juga ada publish jurnal pengabdian ya, langsung publish namanya Amanah Mengabdi ya. Oke, kita lanjut ke Bu Sri Sukapti, apakah ada? Bu Sri Sukapti? Oh, tidak ada. Baik, kita lanjut ke Pak Syamrudin. Pak Syamrudin ada? Tidak ada ya. Kemudian ke Pak Budiman. Pak Budiman ada Pak Budiman? Saya Pak yang gantiin. Oh baik, Bu Novi Oktavianti. Silakan Ibu. Bentar Pak. Ibu, apakah ada yang belum sambung Bapak Ibu? Diskriminasinya demikian maupun Muncul nggak Pak? Apakah sudah terlihat? Ya Bu, Sudah Bu, muncul Bu, muncul. Sudah, Bu. Ya, muncul. Ini, eh, ini lemot banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. mewakilkan Bapak Budiman ya terkait presentasi tentang PKM yang kami lakukan, yaitu anggotanya. Pertama saya ketuanya Novi Oktavianti, untuk anggotanya Bapak Setio Budi Utomo, dan selanjutnya anggota kedua itu Bapak Budiman. Judul PKM yang kami lakukan yaitu tentang literasi bank sampah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pendapatan warga pada sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Medahan, Sawangan, Depok. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2024 di Jalan Masjid Syamsul Iman RT 01 RW 04 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, Depok. Terkait analisis permasalahan atau analisis situasi yang terjadi, sebentar ini nggak kelihatan. Yang pertama adalah peningkatan volume sampah, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam dan meningkat jumlah populasi menyebabkan volume sampah yang dihasilkan meningkat secara signifikan. Setiap tahun volume sampah yang dihasilkan tidak hanya mengganggu keindahan lingkungan, namun, aduh ini nggak kelihatan ya. Bentar ya Pak. Tetapi juga berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Analisis situasi yang kedua yaitu terkait dampak lingkungan. Peningkatan produksi sampah yang tidak terkendali akan berdampak buruk pada lingkungan. Pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, mengurangi kualitas tanah dan air, serta mempengaruhi kesehatan masyarakat. Analisis situasi yang ketiga yaitu tentang solusi melalui bank sampah. Bank sampah menjadi salah satu inovasi yang dihadirkan untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan, pemilahan, dan pendaur sampah. Bank sampah memberikan solusi efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Kemudian peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaan sampah, terutama melalui bank sampah. Dengan berpartisipasi, masyarakat tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal. Yang kedua, manfaat ekonomi dari bank sampah itu sendiri. Bank sampah tidak hanya berfungsi untuk mengelola sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi masyarakat pada memperoleh menghasilkan tambahan dari hasil pemilahan dan penjualan barang-barang yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran lingkungan. Melalui program-program yang diadakan oleh Bank Sampah, masyarakat dapat mendapatkan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kesadaran lingkungan yang memiliki akan mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Kemudian tantangan dalam pengelolaan sampah yang pertama itu adalah kurangnya fasilitas. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Banyak daerah yang belum memiliki tempat pengumpulan sampah yang terorganisir, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian tantangan yang kedua, sikap masyarakat yang kurang peduli. Sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan juga menjadi tantangan. Masyarakat seringkali masih membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan masalah lebih besar dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, kendala regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah yang efektif juga menjadi hambatan. Ya, diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk mendorong penggunaan bank sampah dan inisiatif sejenisnya. Nah, pentingnya pelatihan literasi pengelolaan sampah. Yang pertama, mengenai metodologi pelatihannya. Pelatihan ini dilakukan dengan pendekatan langsung yang melibatkan interaksi antara peserta dan fasilitator ya, diskusi mendalam mengenai materi pengelolaan sampah yang memberikan wawasan bagi peserta sehingga mereka dapat memahami praktik terbaik dalam memilih sampah. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Sesi tanya jawab yang berlangsung setelah penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan kebingungan yang mereka hadapi dalam pengelolaan sampah. Hal ini tidak hanya memperdalam pemahaman, tapi juga meningkatkan keterlibatan peserta. Yang ketiga, materi literasi pengelolaan sampah. Materi yang disampaikan mencakup pengenaan tentang jenis-jenis sampah, perbedaan antara sampah organik dan anorganik,
serta strategi efektif dalam memilih sampah di rumah tangga. Pengetahuan ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Yang kemudian dampak dari pelatihan. Nah, setelah dilakukan pelatihan ini, yang terjadi yang pertama adalah kesadaran masyarakat. Pelatihan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Semakin banyak orang yang sadar akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Yang kedua, pengurangan sampah. Dengan peningkatan literasi tentang pengelolaan sampah, diharapkan terjadi pengurangan jumlah sampah yang dibuang sembarangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kerjasama komunitas. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kerjasama antara peserta dan pihak terkait dalam pengelolaan sampah, termasuk bank sampah, yang dapat memberikan solusi lebih efektif dalam pengelolaan sampah di masyarakat. Kemudian kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat. Kesimpulan yang pertama, keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Bedahan Sawangan Depok ini berlangsung dengan sukses. Selama 2 hari, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan berpartisipasi aktif dalam setiap sesi. Hal ini mencerminkan minat dan kebutuhan warga untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kesimpulan yang kedua yaitu peningkatan wawasan ekonomis. Melalui kegiatan ini, warga diberikan wawasan baru mengenai nilai ekonomis dari sampah. Mereka diajarkan cara mengelola sampah dengan baik dan mengubah menjadi sumber pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiganya, respon positif dari peserta. Itu sambutan hangat dari peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Respon positif ini menjadi motivasi untuk melanjutkan program serupa di masa mendatang dengan tema yang lebih variatif. Demikian Bapak Ibu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas presentasinya. Apakah ada tanggapan Bapak Ibu semua atas presentasi yang sudah dilakukan sama Bu Novi? Jika tidak ada, kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Tutri Indaswari. Tidak ada ya? Tutri tidak ada. Kemudian Pak Burian Sri Rahayu. Burian Sri Rahayu ada? Tidak ada. Laila Ada Pak, Laila Listiani Putri. Ada Laila tidak? Listiani Putri hadir Pak. Ya, silakan Bu Laila kalau bisa on kamera ya Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Silakan Bu. Izin Pak Dede, PPT-nya udah muncul Pak? Sudah Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dede Solihin dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang saya banggakan. Izin untuk saya mempresentasikan hasil PKM yang telah kami lakukan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2024 dengan jumlah peserta 30 orang dengan judul Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Budidaya Ikan Hias bagi Warga Sekitar Desa Cicalengka, Banten. Adapun Ketua Ibu Endang Kustini SEMM dan anggota Fahmi Susanti Yati Haras. Oke. Permasalahan yang ditemukan adalah satu, belum menguasai ilmu, lalu permasalahan berikutnya tidak terjun langsung saat mencari ilmu di lapangan, belum konsisten, tidak sabar ingin mendapatkan keuntungan, kurangnya minat dari sumber daya manusia. Permasalahan berikutnya mahalnya harga pakan ikan hias, lalu masalah teknologi budidaya dan masalah manajemen.
Pokok masalah yang akan diatasi adalah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan usaha bersama, lalu manajemen sumber daya manusia yang baik dalam berwirausaha, dan pokok masalah berikutnya yang akan diatasi adalah memberikan pemahaman terhadap manajemen sumber daya manusia dalam berwirausaha secara tepat, sederhana, dan mudah untuk diterapkan dalam lingkup usaha bersama. Solusi permasalahan yang akan dilakukan dengan adanya PKM ini adalah permasalahan yang telah kami sebutkan tadi, diantaranya belum menguasai ilmu, tidak terjun langsung secara di lapangan, lalu belum adanya konsistensi, tidak sabar untuk mencari untung. Inilah yang akan kami lakukan mencari solusi permasalahannya. Adapun solusi yang akan kami lakukan adalah satu, menyiapkan wadah pembiakan. Dalam proses pembiakan, sebuah tempat pembiakan yang baik haruslah memperhatikan beberapa kategori, diantaranya kondisi air, suhu air, lalu tingkat kadar pH dalam air. Air juga jangan dibiarkan terlebih dahulu, harus dibiarkan terlebih dahulu, maksudnya selama seharian penuh, sehingga kandungan gas berbahaya lain yang berada dalam air bisa hilang dan ikan bisa hidup secara normal. Lalu solusi yang berikutnya adalah menyiapkan wadah pembiakan. Wadah pembiakan ada tata caranya. Diharapkan atau diharuskan wadah pembiakan lebih besar, berukuran lebih besar supaya ikan dapat tumbuh secara maksimal tanpa harus berdesakan, seperti menyediakan kolam yang lebih besar. Solusi permasalahan yang ketiga adalah memilih calon indukan dan proses pemijahan. Ikan hias, calon indukannya harus dipilih secara tepat. Pilihlah ikan hias yang sudah dewasa dan sudah siap untuk dikawinkan. Perhatikan kondisi indukan secara seksama, hindari calon indukan yang cacat dan punya penyakit. Cacat pada masalah pada tubuhnya. Ikan yang sehat akan memberikan keturunan anakan yang baik dan tidak memiliki penyakit. Dan penyakit juga bisa ditularkan oleh ikan lainnya. Ada ikan yang membutuhkan tambahan suntikan hormon perangsang yang akan membantu dan mempermudah ikan untuk menghasilkan sel telur secara alami dengan cepat. Lalu solusi permasalahan berikutnya adalah penetasan telur dan perawatan larva. Untuk ikan yang sudah berhasil bertelur, biasanya akan membutuhkan waktu selama kurang lebih 24 jam. Supaya telur tersebut bisa berhasil menetas dan berubah menjadi sekumpulan larva. Untuk menghindari induk memakan larva yang ada, maka kita harus memisahkan larva tersebut menuju kolam baru, terpisah dari indukan. Larva harus dirawat dengan memberikan pakan yang baik, hingga menjadi anakan ikan yang menjadi dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Pastikan kondisi air pada kolam tetap terjaga dengan baik. Lalu solusi yang kelima adalah aspek teknologi budaya. Dapat dilakukan dengan cara melapisi kolam tanah dengan terpal, sehingga dapat meminimalisir air yang merembes keluar kolam. Selain itu, keunggulan lain dari sistem budidaya adalah dapat diterapkan atau dibangun di beberapa tempat, tidak harus di lahan yang ideal, sebagaimana pembangunan kolam konvensional. Lalu metode pelaksanaan yang dilakukan adalah metode pendekatan partisipatif, metode pendekatan FGD, focus group, discussion, dan pendekatan kelompok individual. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang kami lakukan melalui pendekatan P3, yaitu perencanaan, pelatihan, dan pendampingan. Untuk perencanaan pada kegiatan diawali dengan FGD, yaitu tim pengabdian membahas waktu pelaksanaan, pembagian materi yang akan disampaikan pada peserta, serta tempat pelaksanaan pengabdian. Untuk tahap pelaksanaan, tim pengabdi melakukan survei dengan mengunjungi lokasi kegiatan, menemui pimpinan setempat, kemudian melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
lalu melakukan analisis dari permasalahan yang sudah ditemukan dan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya melakukan kegiatan pendampingan terkait penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Untuk tahap pelatihan, pada tahap ini tim pengabdi menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi terkait nilai sejarah dan budaya, nilai-nilai kearifan lokal dari kegiatan mata pencarian mitra, serta materi terkait untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Kegiatan ini kami lakukan di lokasi mitra. Dan tahap terakhir adalah tahap pendampingan. Pada tahapan ini, tim pengabdi melakukan pendampingan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Apakah sudah berjalan sesuai rencana atau belum? Lalu hasil dari pengabdian PKM yang telah kami lakukan, dari kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan, maka pemahaman masyarakat meningkat dari awalnya hanya 50% menjadi 85%. Kemudian respon masyarakat pun meningkat, yaitu yang memahami 90% dan yang kurang memahami hanya 10%. Respon dari masyarakat Desa Cicalengka, Kecamatan Pegedangan, Kabupaten Tangerang sangat baik. Mereka sangat terbantu dengan adanya PKM dari para dosen manajemen Universitas Pamulang. Dan pastinya menambah pengetahuan dan memotivasi masyarakat setempat agar tetap bisa produktif dalam budidaya ikan hias. Oke, baiklah Bapak Ibu dan Pak Dede, demikian presentasi PKM yang telah kami lakukan. Kekurangan dan yang telah kekurangan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laila atas presentasinya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semua atas presentasi dari Ibu Laila. Jika tidak ada, kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu Pak Aden Prawiro Sudarso. Apakah sudah ada di room ini? Siap, Pak Dede hadir. Baik, Bapak silakan ya Pak melakukan presentasi ya Pak. Sudah tampil ya Pak Dede? Sudah Pak, sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi wabarakatuh. hormati Pak Dede selaku host pada kegiatan ini dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aden Prawiro Sudarso bersama rekan-rekan dari kelompok PKM dengan Pak Heri Murtiyoko dan Pak Haji Suyatin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan paparan diseminasi yang yang kami laksanakan dalam kegiatan PKM yang bertemakan membangun karakter dan mental sebagai wirausaha muda Muslim yang sukses pada siswa MA Yabika Kabupaten Tangerang. Kemudian pada pendahuluan di sini kami tampilkan yaitu indeks pembangunan manusia pada IPM terlampir bahwa di Provinsi Banten ada yang tertinggi dalam posisinya yaitu Kota Tangerang Selatan. Namun eh, di bawahnya yaitu ada posisi kedua Kabupaten Tangerang. Artinya di sini Kabupaten Tangerang masih di bawah Kota Tangerang Selatan yang dalam skala indeksnya nilai indeksnya masih di bawah. Maka dari itu ada upaya-upaya dari kami dalam kegiatan ini yang kami rasa untuk disorot yaitu kegiatan dalam sektor pendidikan, kemudian ada sektor kesehatan yang juga ekonomi yang menurut kami perlu ditingkatkan dalam pembangunan IPM ini. Kemudian di diagram atau gambar kedua yaitu ada diagram yang menampilkan laporan bahwa di sini sebanyak 84% milenial dan 81% Gen Z akan mempertimbangkan untuk menjadi pekerja tidak tetap atau lepas. Bahkan tidak sedikit milenial dan Gen Z yang percaya bahwa
pekerja tidak tetap atau lepas juga dapat memperoleh penghasilan yang sama dengan pekerja penuh waktu. Maka dengan adanya sumber ini kami termotivasi dalam kegiatan memberikan penyuluhan kegiatan pembangunan ekonomi terutama kepada Gen Z ataupun milenial di sini. Kemudian pada metode kegiatan PKM ini, metodenya yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan diskusi kelompok, kemudian penyuluhan diharapkan meningkatkan ilmu pengetahuan dan karakter mental wirausaha Muslim yang sukses. Metode kegiatan ini kita mendatangi kegiatan PKM yaitu di MA atau Madrasah Aliyah Yabika yang beralamat di dekat Pemda Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Kemudian eh, kegiatan ini juga menghasilkan hasil dari penyuluhan dan pelatihan dosen manajemen ini terhadap siswa SMA Yabika ini terlihat antusiasme dari para peserta ya. Kemudian juga pengabdian ini diharapkan juga menambah keilmuan siswa di SMA di MA Yabika ini khususnya untuk menjadi generasi muda yang mampu mengimplementasikan karakter mental wirausahanya. Adapun kegiatan diskusi tanya jawab di sini juga kami memberikan reward hadiah kepada siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan ini dalam proses kegiatan tanya jawab dan diskusinya. Alhamdulillah kegiatan ini juga kita bisa menyimpulkan hasilnya kegiatan pengabdian prodi manajemen didapatkan hasil yaitu positif terlihat dari antusiasme dan semangat para peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Terlampir pada foto-foto, saran yang kami berikan untuk siswa di MIABK ini untuk dapat konsisten berusaha belajar menjadi generasi muda yang mampu mengimplementasikan karakter mental sebagai wirausaha muda yang sukses, yang terus berjuang menimba ilmu dengan harapan semakin bertambahnya ilmu, kewirausahaan dan konsep bisnis bekal menjadi wirausaha yang sukses di masa yang akan datang di era yang kompetitif. Ini adalah lampiran foto-foto kegiatan kami bersama juga dosen di kelompok lain serta mahasiswa yang juga membantu dalam proses PKM ini. Juga ada Bapak Ibu Dewan Guru yang eh, juga terlibat dalam kegiatan ini dan hadir serta siswa-siswinya. Kemudian dari kami ucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Pak Dede selaku host dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen manajemen semuanya atas kesempatannya pada diseminasi ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Aden? Jika tidak ada, kita masuk ke peserta berikutnya, yaitu Bapak eh, Andi ya, Bapak Andi Sopandi. Pak Andi, apakah sudah siap Pak materinya Pak? Ya, sudah siap, Pak. Silakan Pak. Terus saya ini. Udah kelihatan, Pak? Oke, udah ada. Oke. Belum masuk Pak. Iya, belum Pak, belum terlihat Pak. Ini sudah kelihatan kan? Pak. Waduh. Ini udah. Masuk, Pak. Oh, klik share screen, Pak. Udah enggak. Di klik share screen Pak. Coba Pak, di klik. Nah, ya boleh.
Udah ada Pak Dede? Ada ya? Ada Pak Dede? Kalau saya sih belum. Mungkin di bapak-bapak apa sudah terlihat? Apa Pak Andi ini sinyalnya nih keluar masuk mulu nih ya. Bu Siti Nuraida, Bu Siti, Bu Siti penggantinya siapa ya Bu Siti ya? Halo Bu Siti, Assalamualaikum. Bentar, Waalaikumsalam ya Pak. Sebentar. Ini Ya Pak. dadakan soalnya. Oh, Saya menggantikan itu kan atas nama Rian Sri Rahayu. Sebentar, Mbak. iya betul, Rian Sri Rahayu, betul Bu. Ibu gantiin dia ya Bu. Ya, Ya Bu, silakan Bu, waktunya Bu. baik sebentar Pak. Soalnya ini saya lagi di rumah. Baik Bu, baik Bu. Saya izin untuk share Ya silakan Bu, PowerPoint. share screen Bu, silakan Bu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya atas nama Ibu Rian Sri Rahayu sebagai Ketua PKM kami akan mewakili karena kebetulan Ibu Rian sedang ada di check up di rumah sakit, jadi saya yang akan menghandle-nya. PKM yang kami telah laksanakan yaitu berjudul temanya ya, upaya meningkatkan motivasi menabung anak-anak yang menggunakan kosakata bahasa Inggris di TPQ Al Mubarak Pamulang Village. Nah, tim kami itu ada bertiga, yaitu Ibu Rian Sri Rahayu sebagai ketua, kemudian anggotanya saya, Siti Nuraidawati, dan Ibu Rahmayati Tumanggor. Latar belakang dari penelitian atau PKM ini, pengabdian kepada masyarakat ini, anak usia 0 sampai 3 tahun dapat diperkenalkan dengan uang sebagai atau seperti bentuk-bentuk uang dan cara menyikapi uang secara sederhana, antara lain yaitu mencuci tangan setelah memegang uang, kemudian tidak memasukkan uang ke mulut, membedakan uang dengan kertas biasa dan sebagainya. Kemudian untuk anak usia 3 sampai 5 tahun diperkenalkan bahwa uang sebagai alat tukar, kemudian melihat transaksi pertukaran antara uang dengan barang, juga diajak membuat daftar belanja dan belajar memutuskan ketika anak sudah mengetahui nilai uang. Dan kita juga mengajarkan atau memutuskan untuk apa uang itu, pembelian untuk apa. Kemudian untuk anak usia 5 sampai 8 tahun itu bisa diberikan uang jajan sendiri, kemudian diajarkan dan dimotivasi untuk menyimpan uang kembaliannya di dalam celengan. Kemudian salah satu cara meningkatkan motivasi menabung ini yaitu melalui permainan atau games. Ya. Nah, akan lebih menarik permainan ini menggunakan bahasa Inggris sehingga anak mendapat ilmu menabung dan juga bahasa Inggris. Di tingkat sekolah dasar di Arab Saudi, anak-anak bersekolah di 4 jenis sekolah tempat mereka belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, yaitu sekolah negeri atau pemerintah dan Al-Quran, sekolah swasta tempat bahasa Arab menjadi bahasa pengantar dengan kursus bahasa Inggris intensif. Kemudian sekolah internasional tempat bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar dan 1 kursus dialokasikan untuk bahasa Arab dan studi Islam. Orang tua melaporkan bahwa di sekolah negeri dan Al-Quran, siswa mengambil 1 sampai 2 jam pelajaran bahasa Inggris seminggu yang menurut mereka itu tidak cukup. Sedangkan untuk di sekolah swasta 5 sampai 10 jam seminggu dialokasikan untuk bahasa Inggris. Demikian juga di Malaysia juga diajarkan untuk tidak hanya bahasa Melayu tapi juga bahasa Inggris. Nah, di TPQ Al Mubarak di Komplek Pamulang Village Pondok Petir Bojong Sari Kota Depok, ini tempat di mana kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah anaknya itu terdiri dari 20 orang, mengajinya itu pelaksanaannya setiap 4 hari, setiap hari ya dalam 1 minggu, 4 hari dalam 1 minggu dikelola oleh 1 orang kepala sekolah dan 2 orang ustazah kepala sekolah juga merangkap guru juga sehingga bisa ada 3 orang.
Kemudian materi yang diajarkan oleh para guru TPQ Al-Mubarok kepada anak diantaranya hafalan surat pendek, doa harian, hafalan hadis, bagaimana cara berperilaku yang baik, kemudian belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Sedangkan dari kami bertiga sebagai dosen program studi manajemen ini ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Selain mereka belajar ilmu Al-Quran, juga kami ingin memotivasi anak agar dapat melakukan kegiatan menabung dari sejak dini. Nah, berdasarkan dari latar belakang itu, kemudian tujuan ini kami ingin dapat meningkatkan motivasi anak TPQ Al-Mubarok untuk menabung dan juga memperkenalkan bahasa Inggris pada anak TPQ Al-Mubarok dengan menggunakan kosakata menabung. Manfaatnya dengan mengaitkan pembelajaran bahasa Inggris dengan minat dan hobi anak, maka kegiatan PKM ini dapat menghadirkan daya tarik yang lebih besar pada anak terhadap kegiatan menabung dengan bahasa Inggrisnya. Nah, metode pelaksanaan PKM ini yang pertama itu permainan edukatif, di mana di sini permainannya ala barat seperti word bingo dan whispering games atau permainan kartu memori, flashcard, yaitu metode membaca dalam bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. Kemudian tentunya ada ceramah, ya, kemudian praktek menabung. Di sini anak diberikan dompet khusus, jadi kita siapkan ya dompetnya, jadi secara cuma-cuma kepada semua anak. Di mana di dalamnya itu ada lipatan untuk menyimpan setiap harinya. Kemudian setiap uang kemudian disisihkan dan kami pun menyiapkan uang yang diberikan kepada anak dan kemudian jadi praktek untuk memasukkan ke dalam dompet tersebut, di mana lipatan-lipatan tersebut itu untuk 30 hari setiap hari menabung, kemudian dalam 1 bulan bisa dihitung berapa jumlah dari tabungan tersebut di dalam dompet tersebut. Kemudian hasil dari kegiatan PKM ini anak-anak secara tak sadar mendapatkan ilmu menabung dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Inggrisnya. Mempelajari bahasa seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat tentunya. Dengan memasukkan unsur kesenangan di dalam aktivitas, maka anak yang secara alami suka bermain dan menyukai permainan dapat terlatih berbicara dan mempelajari kosakata atau tata bahasa baru. Kemudian game edukasi juga menjadi salah satu cara belajar bahasa Inggris yang efektif ya, sambil bermain tentunya. Di sini tidak hanya mengembangkan kemampuan mereka dalam mendengar kata-kata dalam bahasa Inggris, tapi juga dilatih untuk kemampuan analisis terhadap informasi yang didapat, sehingga anak mampu berpikir kritis dan kreatif. Selain itu juga tebak suara dapat melatih cara berbahasa dan berbicara. Bahkan kosakata anak dapat bertambah dengan bermain ini. Terakhir, kesimpulan, kemampuan dan kedisiplinan seseorang dalam menabung sangat bergantung pada keterampilan mengelola keuangan. Anak harus memahami dan merasakan pengalaman dalam mengelola uang sakunya. Perlahan anak akan menemukan pola yang tepat bagi dirinya, pola yang membuatnya dapat menyisihkan uang untuk menabung. Kemudian berinteraksi dalam bahasa Inggris merupakan upaya yang paling kita butuhkan karena mendorong anak, khususnya di sini TPQ Al-Mubarok dan umumnya anak-anak usia dini lainnya, itu lebih percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris, serta jauh lebih menguntungkan bagi masa depan anak. Seberapa hebat seseorang anak dalam memahami bahasa Inggris, kemampuannya akan tetap sia-sia bila masih takut berbicara dan berinteraksi dalam bahasa Inggris. Itu mungkin hanya di sini ada saran. Sarannya ya kurang lebih ini tentunya anak harus tetap diedukasi ya, dimotivasi, juga tentunya harus diberikan penghargaan dan pujian kepada anak yang berhasil mencapai tujuan menabungnya. Tentunya harus ada target di sini. Bentuk dorongan positif untuk melanjutkan kebiasaan tersebut. Misalnya dengan anak bisa mendapatkan hadiah kecil atau reward ya, atau izin untuk memilih kegiatan spesial sebagai hadiah atas usaha mereka. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan, dan ini foto-foto kegiatan PKM di TPQ Al-Mubarok. Nah, itulah yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dede Solihin, dan juga Bapak Ibu sekalian. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aida atas presentasinya. Apakah ada tanggapan Bapak Ibu terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan oleh Bu Aida? Ya, cukup Pak Dede. Baik Pak. Saya rasa sudah pada kita lanjut ke peserta terakhir, yaitu Bapak Andi Sopandi.
Silakan Pak Andi. Baik, Pak Dede, terima kasih. Sudah ada kan, Pak Dede? PowerPoint-nya sudah saya Sudah share. terlihat Pak. Silakan Pak. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dede Solihin dan juga rekan-rekan dosen manajemen di sini. Di sini saya akan mencoba untuk diseminasi PKM yang sudah saya lakukan. Saya Andi Sofandi, selaku Ketua PKM dan juga anggotanya Pak Dr. Jainal dan juga Pak Sutrisno. Kami melakukan PKM dengan mengambil judul peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan komputer dan administrasi bagi pengurus Desa Cicalengka, Tangerang, Banten. Jadi di sini kami melakukan pelatihan kepada pengurus Desa Cicalengka, Tangerang, Banten, terutama pada staf-staf seperti aparatur desanya juga kami melakukan pelatihan lagi, walaupun mereka sudah bisa, tapi kami memberikan pelatihan juga, kemudian kepada Karang Taruna dan juga kepada anak-anak muda yang organisasi di Desa Cicalengka, Tangerang. Kemudian, untuk latar belakang dari PKM ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pergeseran paradigma ini tentunya menuntut kompetensi sumber daya manusia yang unggul di bidang teknologi informasi, aplikasi perkantoran seperti Word dan juga Excel sudah dipastikan digunakan dalam mendukung semua pekerjaan administratif itu. Maka dari itu kami melakukan PKM, melakukan pelatihan komputer terhadap warga di Desa Cicalengka, utamanya pada pengurus desa. Oke, yang berikutnya, tujuan dari PKM ini adalah memberikan edukasi mengenai pelatihan administrasi perkantoran pada Desa Cicalengka yang kami lebih menekankan kepada pelatihan aplikasi komputer. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan kemampuan staf dalam mengolah pola karena melalui pelatihan Word, Excel staf, Excel, kemudian staf juga dilatih untuk membuat arsip data nilai, soal, surat-surat, laporan keuangan ke dalam bentuk file dan folder agar dapat tersusun berdasarkan waktu pembuatan. Yang dimana misalkan dibutuhkan bisa langsung ada datanya gitu untuk di Desa Cicalengka. Kemudian tempat kegiatan PKM ini kami melakukan PKM tanggal 2 November 2024. Nah, untuk waktunya itu tempatnya kami di kantor kelurahan Desa Cicalengka. Waktunya kami dari jam 9 sampai jam setengah 1 siang. Kemudian pesertanya semuanya itu ada 30 orang. 30 warga dari Desa Cicalengka. Kemudian untuk metode pelaksanaan PKM itu pertama penyampaian materi secara langsung dalam bentuk presentasi dan workshop. Kemudian dilakukan tanya jawab diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi dari para penyaji. Kemudian untuk hasil dan pembahasan PKM, pelatihan ini dilakukan oleh 3 tutor dosen, 2 orang mahasiswa, dan pesertanya adalah 30 masyarakat Cicalengka. Kemudian pelatihan ini dicoba memakai laptop serta LCD secara bergantian dengan materi yang berbeda sepanjang hari yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2024. Partisipasi siswa ini yang sangat baik dengan keinginan yang besar berupaya dapat mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dilihat dari antusiasme partisipan belajarnya itu besar juga gitu untuk melihat warga Cicalengkanya. Kemudian untuk kesimpulannya itu pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa pelatihan untuk di Desa Cicalengka sudah dilaksanakan serta berjalan dengan baik dan lancar walaupun suasana pandemi peserta masih antusias. Kemudian pelatihan Microsoft Word dan Excel itu terdokumentasi di Desa Cicalengka. Efek yang dirasakan sekarang tuh tertibannya skill serta meningkatkan SDM pada siswa di Desa Cicalengka dan juga kepada aparatur Desa Cicalengka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Dede, kalau ada pertanyaan, silakan.
Baik, terima kasih Pak Andi atas presentasinya. Bapak, Ibu semua, apakah ada peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk presentasi? Saya ulangi lagi ya untuk peserta atas nama Wahadi Syamto. Apakah ada Wahadi Syamto? Kemudian Bu Sri Sukapti, Pak Syamrudin, Bu Tutri, Tutri Indraswari. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam acara Zoom hari ini. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga diseminasi yang telah kita lakukan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam Amin. kegiatan ilmiah. Amin. Ya, Amin. jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya ya terkait dengan apa namanya link ya, link video. Untuk link video nanti akan saya berikan ke ketua panitia. Mungkin nanti ketua panitia akan menggabung dengan moderator-moderator lainnya. Setelah link itu sudah digabung, nanti akan di-share ke dalam grup. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, cukup Pak Dede, tidak ada. Tapi kan untuk kita ada itu ya Pak Dede, maksudnya dipotong kan hanya untuk kita untuk dimasukkan ke dalam itu kan biasanya laporan PKM sebagai ya ini diseminasi PKM di Ya, laporan. ya bisa juga sih Bu seperti itu. Ya bisa juga videonya dalam bentuk full yang seperti yang pertama saya masuk rame-rame seperti itu juga bisa sih Bu. Itu juga Oh sudah bisa valid ya. Bu. Ya, tapi kalau Ibu misalnya mau dipotong juga nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak Raihan Fadila ini siapa ini? Raihan Fadila ini siapa ya? Tidak ada Nggak ya? tahu. Iya. Eh, baik, ini kita akhiri saja ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Diseminasi kali ini saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Dede. Terima kasih, Terima Pak kasih Pak Dede. Dede. Sama-sama Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu.